Di lautan yang dikelilingi pulau, Pikachu, Ambipom, dan Chimchar sedang bermain lempar bola. Croagum mengambang sambil berbaring di atas ban dengan santainya. Piplup dan Buneary sedang menyelam di bawah air. Pachirisu menunggangi Buizel, sedangkan Happiny, Swinub, dan Sudowoodo terapung di atas pelampung sambil tidur. Staravia terbang berkeliling menuju Gliscor yang duduk di puncak tebing. Gliscor meluncur ke udara, namun terjatuh tepat di hadapan teman-temannya. Saat Piplup muncul ke permukaan, ia menghampiri Pachirisu dan Buizel, lalu mengajak mereka balapan. Pachirisu melompat ke pelampung dan menyuruh Buizel untuk mengejar Piplup tadi. Alhasil Piplup dan Buizel pun berlomba, siapa yang paling cepat di antara mereka berdua. Sementara Pokemon lainnya menyemangati mereka. Chimchar dan Turtwig menunggu di garis finish, siapa yang lebih dulu sampai. Dan ternyata setelah beberapa kali putaran, Buizel lah yang memenangkan perlombaan tersebut. Buizel sangat bangga atas kemenangannya, sebaliknya Piplup merasa sangat kecewa atas kekalahannya. Di balik itu semua, Pokemon lainnya tidak keberatan, mau siapa yang memenangkan perlombaan tadi. Di sisi lain, Nyasu dan kawanannya terlihat mendekati pantai. Sudah lama sekali mereka bermimpi berselancar di pantai yang indah. Akan tetapi, impian itu buyar setelah melihat Pikachu dan kawan-kawan ternyata tiba lebih dulu di sini. Nyasu langsung memerintahkan teman-temannya untuk menyerang mereka. Begitu mendekat, Nyasu memerintahkan Yan Megasonic Boom untuk menghempaskan musuh-musuhnya. Walaupun hanya Gliscor yang terlempar, Staravia mengepakkan sayapnya untuk melindungi sisanya. Piplup lalu menggunakan Whirlpool yang menyebabkan seluruh Pokemon berputar dan terbang ke udara. Mereka mendarat di atas Wailord, di mana ada Marill yang menyambut kedatangan mereka. Dilihat dari tingkahnya, sepertinya mereka mengenal Marill yang satu ini. Dan seperti yang diduga, Marill bernyanyi untuk membuat mereka semua tertidur. Setelah selesai bernyanyi, ia meninggalkan para Pokemon yang masih tertidur. Nyasu lalu menemukan ban, yang ingin digunakannya untuk kabur dari sini. Tapi Pokemon yang lain rupanya berpikiran sama, dan melompat ke ban itu juga. Di saat Seviper menyemburkan asap, Wailord yang merasa terganggu lalu bersin, menerbangkan mereka semua tinggi ke langit-langit. Para Pokemon lalu membeku setelah terkena badai salju yang lewat. Beralih ke Gliscor yang kembali ke pulau, namun tidak menemukan siapa-siapa di sana. Para Pokemon mendarat di Pulau Es, dengan Chimchar yang terlebih dulu bebas. Kemudian Chimchar menggunakan flamethrower untuk membebaskan teman-temannya. Akhirnya mereka sadar, bahwa kini telah tersesat di tempat yang sangat jauh. Oleh karenanya, Pikachu menyarankan untuk memanjat tebing yang tinggi, barangkali mereka bisa menemukan pulau tempat tinggalnya lagi. Namun begitu sampai di puncaknya, para Pokemon dihantam badai salju yang menyebabkan mereka kini terpisah-pisah. Saat Piplup mengajak teman-temannya mencari yang lainnya, para Pokemon itu sangat ketakutan, sehingga lebih memilih bersembunyi di balok es. Croagum mendarat di puncak gunung, yang mana Pokemon tersebut menggunakan Brick Break untuk menghancurkannya dan meluncur menuruni gunung es. Pikachu dan teman-temannya menemukan sesuatu yang terkubur di bawah salju, dan setelah ditarik keluar, ternyata itu adalah Pokemon. Keduanya berterima kasih karena telah menyelamatkan mereka. Piplup membawakan sebuah apel untuk Swinub, tapi teman-temannya yang lain tidak kebagian karena ia hanya membawa satu, dan Pokemon lainnya sangat kesal karenanya. Nyasu dan kawan-kawan mendarat di atas Snoper, yang mulai menangis karena kehilangan temannya. Nyasu lalu berjanji akan mencarikan temannya itu. Pikachu dan kawan-kawan tiba di sebuah kastil yang tertutup lapisan es. Pachirisu dan Staravia yang melihatnya segera pergi ke sana juga. Piplup dan kawan-kawan beristirahat di dalam gua, sampai mereka melihat kastil yang sama dan bergegas ke sana. Saat Nyasu dan kawan-kawan mengikuti Snoper, mereka melihat kastil yang besar. Menyangka di sana ada banyak makanan, maka mereka pun pergi ke kastil tersebut. Dengan demikian, para Pokemon yang tadinya terpisah, bisa bertemu lagi. Ditambah lagi Snoper juga bertemu dengan temannya lagi. Selain itu para Pokemon juga menemukan pertarungan antar Froslass versus Abomasnow. Pertarungan itu berlangsung sangat sengit, sampai kemudian Pikachu menghentikannya. Ketika ditanya mengapa mereka berkelahi, Pokemon tersebut menunjukkan patung yang sudah rusak, yang setelah diselidiki, ternyata pelakunya adalah Snoper dan kawan-kawan. Abomasnow sangat marah sekali, sedangkan Froslass menyuruhnya untuk tetap tenang. Akhirnya para Pokemon bekerja sama untuk memperbaiki patung yang rusak itu.
Buneari menempelkan kembali patung, sedangkan Turtwig menghaluskan permukaan yang kasar. Alhasil jadilah patung seperti sedia kala. Namun, Croagum masuk melalui jendela dan menghancurkan patung yang sudah susah payah dibuat tadi. Singkat cerita, para Pokemon pergi keluar untuk membuat patung yang benar-benar berbeda. Para Pokemon mengerahkan seluruh kemampuannya untuk membuat patung, yang akhirnya menjadi patung paling bagus yang pernah ada. Sebagai ungkapan terima kasih, Pikachu dan kawan-kawan dibuatkan sebuah kapal es. Dengan demikian, mereka bisa kembali lagi ke Pulau Pokemon. Gliscor yang melihat kedatangan temannya sangat gembira, bahkan saking senangnya ia melompat ke kapal. Mengakhiri permusuhan untuk sementara waktu, Pikachu dan kawan-kawan serta Nyasu dan gerombolannya kini bersahabat, bermain bersama di tepi pantai sampai sore hari. Pada akhirnya, para Pokemon menatap matahari terbenam sambil menunggu trainer mereka datang menjemput. Pikachu dan kawan-kawan meluncur menuruni bukit, sedangkan Mamoswine tiba lebih dulu untuk mengamankan teman-temannya agar tidak terjatuh. Para Pokemon kini bersenang-senang di taman bermain, di mana Mamoswine menginjak jungkat-jungkit dan mengirimkan teman-temannya terbang ke udara. Untungnya ada Staraptor yang menangkap mereka. Gliscor dan Sudowoodo sedang main ayunan, saat Pikachu dan Piplup sedang mengejar bola. Mereka terus mengejarnya hingga jatuh ke bawah bukit. Pikachu mendarat di atas bola yang menggelinding ke sungai. Begitu berada di dalam air, ia diganggu oleh Wooper yang menjatuhkannya. Piplup lalu meraih Pikachu begitu ia mendarat. Saat menyusuri sungai, keduanya melihat sekelompok Wooper dan Kuangsir bermain bola. Mereka menuruni air terjun kecil, dan melihat perahu yang lewat berbentuk seperti lapras. Kemudian bola itu mendarat di jalan dan memantul ke arah gedung sambil menghindari mobil dan truk. Pikachu dan Piplup bertanya-tanya, di mana mereka berada sekarang, sambil berjalan menyusuri gang. Mereka lalu melihat gedung yang sangat tinggi, dan ingin memanjat ke sana. Setelah melihat bola menggelinding ke atap gedung lain, Pikachu dan Piplup melompat, dan tak sengaja menabrak Pichu dan Smocham. Permata dengan berbagai warna menabrak pagar dan berpencar ke segala penjuru. Pikachu dan Piplup memeriksa apakah mereka baik-baik saja. Pichu menyadari permatanya telah menghilang, hanya menyisakan bagian holdernya saja. Setelah meminta maaf, Pichu menunjukkan sebuah ruangan yang menyimpan banyak makanan. Rencananya mereka akan mengadakan pesta, dan permata yang hilang itu digunakan sebagai hadiah. Oleh karenanya, Pikachu dan Piplup akan membantu menemukan permata yang hilang. Tapi harus cepat, karena tidak ada banyak waktu sampai pesta akan dimulai. Mime Junior yang mendengar percakapan mereka segera memberitahukannya kepada Nyasu. Nyasu bertekad untuk menemukan permatanya lebih dulu supaya diundang ke pesta. Saat akan berangkat, Nyasu mengunci pintu atap, sehingga Pikachu dan kawan-kawan tidak bisa turun. Di saat Pikachu dan kawan-kawan masih kesulitan membuka pintu, Nyasu dan teman-temannya berlari secepat mungkin untuk menemukan permata. Nyasu pun menemukan permata merah, tapi kesulitan mencapainya. Jadi ia naik ke atas Sonansu untuk mengambil permata. Sayangnya saat baru menyentuhnya, Marill yang sudah mereka kenali muncul. Marill menyanyikan sebuah lagu untuk menidurkan mereka semua. Ketika mereka tertidur, permata merah itu lepas dari genggamannya. Saat melewati gang yang ada Snorlax-nya, Pikachu dan kawan-kawan menemukan permata merah. Di saat yang bersamaan, Nyasu dan kawan-kawan akhirnya bangun, tapi permata merah itu sudah hilang. Mereka menemukan permata berikutnya, yang dijaga oleh Feraligatr. Nyasu lalu bicara baik-baik, apakah mereka bisa mengambil permata yang ada di bawah kakinya. Namun Feraligatr malah menyerangnya. Nyasu pun berganti strategi, dengan mengumpankan sebuah pisang supaya Feraligatr menjauh dari permata. Awalnya Feraligatr terpancing, tapi setelah mengetahui ada yang mempermainkannya, Feraligatr langsung mengusir mereka ke langit-langit. Pikachu dan Pokemon lainnya berjalan menuruni tangga, dan melihat permata pink. Pichu menyuruh Piplup untuk jangan mendekat karena terlalu berbahaya, tapi Piplup bilang ia bisa mengatasinya. Piplup lalu menanyakan apakah mereka bisa mengambil permata. Namun Feraligatr malah meraung dengan keras hingga Piplup terlempar. Piplup bangkit lagi menggunakan Whirlpool yang bisa dikonter Feraligatr dengan Hydro Pump. Kesal karena diganggu terus, Feraligatr melompat ke dalam air, memungkinkan bagi mereka untuk mengambil permata pink. Berpindah ke Nyasu dan kawan-kawan yang sedang berjalan di tepi danau. Mime Junior mengambil cincin berlian besar, yang dilemparkan Nyasu ke danau, menurutnya bukan itu yang mereka cari.
Tiba-tiba, Nyasu menyadari betapa berharganya benda itu, dan menyesali perbuatannya. Saat berjalan menyusuri taman, Pikachu dan kawan-kawan melihat permata kuning di atas atap. Ketika mereka menaikinya, ternyata Nyasu merebut permata kuning tersebut. Saat disuruh untuk mengembalikan benda tersebut, Murkrow lalu mengambil permata itu dan terbang menjauh. Pichu bersiul untuk memanggil Drifloon, yang digunakan untuk mengejar Murkrow tadi. Nyasu yang berada di belakang memerintahkan Mime Junior Titer Dance, yang mengakibatkan Pikachu dan kawan-kawan mulai oleng. Nyasu dan kawan-kawan berhasil mengejar Murkrow yang berada tepat di gedung tinggi. Mereka juga berhasil menakut-nakuti Murkrow sehingga Pokemon itu melepaskan permata dari paruhnya. Sangat disayangkan di saat-saat seperti ini, Marill malah datang lagi. Marill menyanyikan sebuah lagu untuk menidurkan mereka, dan permata kuning itu melayang begitu saja. Pikachu dan kawan-kawan kembali ke jalurnya saat permata kuning itu melayang ke arah mereka. Mereka tidak bisa meraihnya, jadi Piplup melompat untuk mengambilnya. Tapi malah jatuh dan terpental di perut Snorlax, dan langsung kembali ke Drifloon yang menangkapnya. Sedangkan Pikachu dengan mudahnya meraih permata yang seolah-olah memang terbang ke arahnya. Para Pokemon menyadari mereka akan kehabisan waktu. Setelah melihat permata ungu, mereka berlari untuk mengambilnya. Tapi angin meniupnya dan mendarat di belakang truk. Pikachu dan Nyasu masing-masing menggunakan skateboard untuk mengejar truk. Nyasu mendorong Pikachu hingga keluar jalur, sehingga ia bisa mencapai truk lebih dulu. Akan tetapi untuk yang kesekian kalinya, Marill menidurkan mereka lagi, dan permata ungu lepas dari genggamannya. Saat Pikachu dan kawan-kawan masih mengendarai skateboard di jalan, permata ungu itu mendarat di kepala Piplup, yang gembira karena telah mendapatkan apa yang mereka cari. Bellossom yang sedang berulang tahun menyerahkan permata hijau yang ia temukan. Pikachu dan Piplup juga menemukan bola mereka. Singkat cerita, pesta ulang tahun pun dimulai, di mana Pichu menempelkan permata sebagai hadiah ulang tahun, dan Bellossom berterima kasih kepada semuanya atas pesta ulang tahun yang indah. Pada sore harinya, Pikachu dan Piplup diantarkan pulang. Dan pada malam harinya semua Pokemon menyaksikan pesta kembang api yang diadakan rutin setiap tahunnya.